Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini, malam Jumat, tanggal 8 September 2023, Masika berada di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati, Astana Gunung Sembung. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jika berbicara tentang Ki Gede Kedung Sana, maka akan berkaitan dengan nama sebuah desa yang berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ada beberapa versi mengenai sejarah dari Desa Kedung Sana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pertama, diceritakan bahwa dahulu kala di sebuah kampung ada sepasang suami istri yang hidup bahagia, aman, dan damai. Sepasang suami istri tersebut sangat rajin dan tekun bekerja. Yang laki-laki bernama Ki Kedung dan istrinya bernama Nyi Sana. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Ki Kedung dan Nyi Sana bercocok tanam. Di samping menanam padi juga menanam palawija seperti timun dan terong. Akhirnya, sampai sekarang banyak orang-orang Kedung Sana yang menanam palawija seperti timun, terong, dan kacang panjang, serta palawija lainnya pun ditanam pula. Maka jelaslah bahwa penduduk desa Kedung Sana sebagian besar penghidupannya sebagai petani dan buruh tani. Tempat tinggal Ki Kedung dan Nyi Sana dilalui oleh sebuah sungai yang membujur ke utara. Sungai tersebut bernama Soka, yang mata airnya dari Gunung Ciremai dan bermuara di Bondet. Sungai Soka membagi desa Kedung Sana menjadi dua, yaitu blok timur dan blok barat. Dan sampai di blok Soka, sungai membelok ke arah timur laut dan membagi Soka utara dan Soka selatan. Sekitar tahun 1450 Masehi, Ki Kedung dan Nyi Sana mulai kenal dengan Ki Kuwu Cirebon. Pada waktu itu, Ki Kuwu Cirebon dengan perahunya singgah di tempat kediaman Ki Kedung dan Nyi Sana sambil menyebarkan agama Islam. Hubungan mereka sangat dekat dan semakin erat sehingga Ki Kedung dan Nyi Sana sering berkunjung ke rumah Ki Kuwu Cirebon. Seandainya Ki Kedung dan Nyi Sana lama tidak berkunjung ke sana, maka Ki Kuwu mengajak istrinya untuk bermain ke rumah ke tempat Ki Kedung dan Nyi Sana dengan menyebut Kedung Sana. Sejak itulah desa itu dinamai Kedung Sana. Ki Kedung mendapat tugas untuk menjaga hutan yang ada di Kedung Sana, yang akhirnya tempat itu dinamai Jagawana. Ketika itu wilayah Cirebon merupakan bawahan Mataram untuk menjaga naga runting. Karena Ki Kedung sudah tua, maka tugas itu diberikan kepada anaknya yang bernama Ki Jenggot. Di samping sebagai petani, Ki Kedung juga memelihara kerbau yang biasa digunakan untuk membajak sawah. Suatu hari pada waktu memandikan kerbaunya di musim penghujan, waktu itu kebetulan sungainya sedang banjir. Ki Kedung memperoleh sepotong bambu yang hanyut di sungai tersebut. Bambu itu dibawa pulang dan dibakar dengan rumput pada tempat perapian. Anehnya, bambu itu dapat berpindah tempat. Setelah beberapa hari tetap dapat berpindah tempat, akhirnya bambu dibelah dan di dalamnya terdapat sebilah keris. Ki Jenggot mewakili Ki Kedung untuk berangkat ke Mataram dengan dibekali keris kober.
Pada waktu itu Raja Mataram bernama Senopati Nalaga Panatagama ing Tanah Jawa anak Ki Ageng Pamanahan. Kebanyakan kuwu-kuwu yang mendapat tugas di Mataram tinggal namanya saja. Kalau malam piket, esok harinya meninggal dunia. Setelah sampai di Mataram, Ki Jenggot disuruh menjaga benda-benda jimat, di antaranya keris naga runting. Ceritanya, pada waktu tengah malam, dari dalam kamar keluar seekor ular besar, kemudian keris kober keluar sendiri dari sarungnya langsung menghadapi ular tersebut. Ular tersebut berubah menjadi keris kembali. Akhirnya keris dengan keris bertanding dan keris naga runting ujungnya patah yang berarti Mataram kalah. Kemudian Ki Jenggot diserang oleh setan-setan Mataram. Ki Jenggot menghadapinya dengan tenang. Satu persatu setan dapat terkalahkan. Bahkan ada satu setan yang namanya Ki Muntili mau dibanting, namun setan itu minta ampun dan mau jadi pembantu dan menurut sesuai dengan perintah Ki Jenggot. Keesokan harinya Ki Jenggot pulang digendong sampai Tanah Leri atau Semarang. Di situ tanah yang terinjak ada yang bersuara bung. Karena itu digali dan di dalamnya terdapat gamelan atau bala Bandung. Dan setiap hari raya gamelan itu dimandikan atau dicuci dan ditabuh. Tapi konon katanya sekarang gamelan itu tidak ada yang menyewa dan pada hari raya dimandikan saja. Gamelan itu selalu berada di rumah kuwu. Di rumah Ki Jenggot, Ki Muntil ditempatkan pada kandang kerbau dan mendapat tugas untuk memandikan kerbau-kerbau itu. Sayangnya Ki Muntil suka mengganggu orang-orang yang sedang mandi dan sering memindahkan air ke tempat lain. Akhirnya Ki Muntil mendapat tugas baru, yaitu membajak sawah. Makanya di Kedung sana dulu tersiar kabar ada bajak yang berjalan sendiri. Ki Muntil mau membajak sawah kalau ada hujan. Banyak guntur dan kilat supaya dijemput, tetapi sewaktu membajak di Tiroke, Ki Muntil kehujanan dan Ki Jenggot lupa menjemputnya. Ki Muntil tersambar petir, tapi hanya kerbaunya saja yang mati dan dikuburkan di situ. Kemudian Ki Muntil pulang dan tempat tinggalnya pindah pada gamelan. Pengganti Ki Jenggot adalah Ki Eter. Waktu desa masih di timur sungai, atau tepatnya Blok Jamarjati, pada waktu itu Kedung sana mendapat cobaan. Ada seorang pengemis minta beras sekocel sekitar 2,5 kg dan seekor ayam putih. Permintaan pengemis tidak dikabulkan. Selang beberapa hari timbul angin kencang. Angin kencang tersebut mengakibatkan serambi masjid yang ada di bagian depan terpelanting ke limbangan. Dan asal mula nama Soka diambil dari nama seorang Pangeran Soka atau Syekh Magelung Sakti dari kembang Soka yang ada di tempat itu. Pada waktu itu Syekh Magelung mengejar Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari bersembunyi di Kedung sana Soka. Dan kedung itu dinamai Kedung Kalimeneng. Maka setelah Nyimas Gandasari lari ke utara bersembunyi pada kembang Soka, Syekh Magelung Sakti menyamar sebagai kumbang. Akhirnya tempat itu dinamai Soka. Wallahu a'lam. Selanjutnya versi kedua.
Kisah ini bermula ketika agama Islam mulai tumbuh dan berkembang di daerah Jawa Barat, khususnya daerah Cirebon dan sekitarnya. Pada sekitar pertengahan abad 15 Masehi atau sekitar 1450-an, Islam tumbuh dan berkembang di daerah Cirebon, tidak terlepas dari peran peguron atau pondok pesantren Syekh Nurjati atau Syekh Dzatul Kahfi di daerah Gunung Jati. Konon waktu itu Syekh Nurjati memanggil seorang muridnya yang bernama Pangeran Arya Soka. Beliau berkata, "Nak Mas Arya Soka, aku memanggilmu kemari, ada sesuatu yang harus kusampaikan padamu. Menurutku, sudah waktunya kamu mengamalkan ilmu yang kamu dapat dari peguron ini untuk menegakkan syiar Islam dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu bisa bergabung dengan Nak Mas Walang Sungsang, membangun keraton Pakung Wati sebagai cikal bakal pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Atau kamu bisa berdakwah ke daerah yang belum tersentuh Islam, atau bisa juga kamu membuka daerah baru dan membangun Islam di sana." Konon, akhirnya Arya Soka pun mematuhi perintah gurunya dan beliau memilih untuk membuka daerah baru karena beliau lebih cenderung untuk hidup sebagai seorang sufi. Singkat cerita, setelah beliau sholat 2 rakaat untuk minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berangkatlah beliau ke arah barat daya dari paguron Gunung Jati. Singkat cerita pula, akhirnya beliau sampai di sebuah sungai yang sangat asing baginya, di mana sepanjang sungai yang dia telusuri semua berupa kedung atau jurang yang airnya tidak terlalu dalam. Menjelang sholat zuhur, beliau mencari jurang yang agak landai untuk membersihkan badan dan berwudu. Akhirnya beliau menemukan tempat itu. Setelah mandi dan wudhu, beliau pun sholat zuhur di tepi sungai itu. Di tempat itu beliau menemukan ketenangan yang luar biasa, walaupun tempat itu sangat sana atau berarti asing bagi beliau. Akhirnya, di tepi kedung yang masih sana atau asing itu, beliau mendirikan pondok untuk bermukim dan membuka daerah baru. Akhirnya, dari tempat kedung yang masih sana ini terbentuk kata kedung sana. Wallahu a'lam. Selanjutnya versi ketiga. Versi ini mengatakan bahwa kata kedung sana berasal dari peristiwa ketika Pangeran Arya Soka menyusuri tepian sungai yang ditemui adalah kedung seanae atau seadanya, hingga akhirnya terbentuk kata kedung sana. Bahkan ada pula orang yang menafsirkan bahwa kedung sana berasal dari kata kedung berarti sungai yang dalam, sedangkan sana berarti mulia. Jadi, menurut mereka kedung sana berarti kedung yang mulia. Karena memang di tepi kedung sana itulah muncul ajaran-ajaran tasawuf yang mulia dari seorang hamba Allah yang mulia pula. Konon Syekh Syarif Hidayatullah pun pernah datang ke tempat itu untuk berdiskusi tentang ilmu tasawuf dengan Arya Soka, sekaligus menimba ilmu padanya. Pada saat sekarang pun di sungai bekas gubuk dan tajuk beliau pertama kali didirikan masih ditunggui oleh makhluk gaib berupa kura-kura yang besar, dan di atas punggung kura-kura itu duduk bersila seorang pertapa tua, sedangkan di sebelahnya lagi ada raja berang-berang dengan mahkota di kepalanya yang merah menyala seperti batu merah delima. Akhirnya pula sungai di mana beliau biasa mandi dan berwudu serta mendirikan gubuk di tepiannya untuk bermukim itu pun diberi nama Sungai Soka.
Sedangkan waktu pertama kali Pangeran Arya Soka datang ke tempat itu dan membuka atau membuat pemukiman diperkirakan terjadi pada tanggal 1 Syuro. Hal ini sesuai dengan tradisi masyarakat di Jawa, khususnya Cirebon pada waktu itu, yang jika mulai membuka hutan untuk pemukiman atau bercocok tanam dimulai pada tanggal 1 Syuro. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bi fadlillah.